Ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk menghadapi musim penghujan, terutama untuk menjaga vitalitas dan kesehatan ayam-ayam peliharaan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat ayam-ayam kita itu tahan terhadap cuaca yang ekstrim pada musim penghujan? Kita akan menyajikan satu cara untuk membuat ramuan fermentasi herbal untuk menangkal penyakit-penyakit atau virus-virus yang biasa terjadi pada musim penghujan. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah jahe merah. Ini saya menggunakan jahe merah 250 gram kira-kira. Ya, kurang lebih lah, namanya timbangan kan. Jahe merah 250 gram. Yang kedua, kunyit. Kunyit juga takarannya sama, 250 gram. Ketiga, 1 bonggol bawang putih. Cukup 1 bonggol saja bawang putih. Kalau mau ditambah juga tidak apa-apa, karena ini cuma ngambil dari ibunya anak-anak, punya ibunya anak-anak, jadi ngambilnya dikit aja ini, dulur-dulur. Kalau kebanyakan nanti alok nanti yang punya, nanti loh bawangku pada kemana gitu. Karena untuk jantu saja, untuk bumbu saja kita kasih 1 bongkol bawang putih. Ini bawang putih ini fungsinya banyak, ini sedikit pun sudah cukup. Nanti kalau difermentasi sudah ekstraknya sudah keluar, insya Allah sudah mencukupi. Bahan yang keempat adalah gula aren. Ya, sebaiknya gula aren, tapi kalau tidak ada gula aren di tempat dulur-dulur, boleh juga menggunakan gula merah. Diusahakan gula merah yang tidak pakai obat pengawet atau obat pemutih, karena kadang-kadang gula merah ini makanya saya hindari, karena sekarang banyak obat-obatan yang dimasukkan yang untuk membuat kuning lah, untuk biar bisa jadilah. Nah, saya soalnya dulu pernah tinggal di tempat para pembuat gula merah. Nah, maka untuk menjamin keamanan dari ayam-ayam kita pakai saja gula aren. Kalau gula aren ini insya Allah masih murni. Syukur-syukur dapat gula aren yang murni seperti ini. Nah, ciri-ciri gula aren yang murni seperti ini. Ini kalau dipegang ini krisik-krisik ini. Dan ini teksturnya berlubang-lubang nih, tidak padat. Kalau atas bawah padat seperti ini kan atas padat tapi bawahnya berlubang-lubang. Nah, ini seharusnya seperti ini. Dan kalau dipatahkan ini mudah, ini tidak terlalu keras, juga tidak mengkilat. Kalau diterawang di sinar matahari terdapat seperti butiran-butiran kristal, atau apa ya bahasa Jawanya itu, menceling gitu ya, menceling. Ada kilatan-kilatan gitu ya, ada yang mengkilat seperti ini. Kalau diginikan tuh kena sinar matahari, ada yang memantulkan cahaya. Nah, itu berarti sudah dicampur dengan gula putih, bapak-bapak. Harus pinter ya. Tapi yang murni yang seperti ini kira-kira. Nah, ini teksturnya ini krowok-krowok di ini, bolong-bolong seperti rumah semut. Dan dipegang seperti ini terasa krisik-krisik gitu lah. Krisik itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Yes, pokoknya krisik-krisik lah ya. Jadi kering gitu loh. Nah, tidak melonyok. Nah, dan ini kalau dicuil ini mudah cuilannya. Dan dalamnya juga agak bolong-bolong, tidak padat, tidak rapat gitu. Nah, ini gula aren. Kalau tidak ada ya terpaksanya gula merah, ya tidak apa-apa. Tetapi lebih baik saya sarankan gula aren. Nah, coba kita cuil ini ya. Kita patahkan ini. Ini mudah apa sulit dicuil? Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, teksturnya agak krowok-krowok dan kelihatan enggak mbletrek lah gitu ya. Kering gitu loh. Hawanya itu di dalam itu, nah kelihatan kering dan teksturnya itu ya kayak agak masir-masir gitulah. Cuman tidak mengkilat. Kalau diteropong dengan sinar matahari tidak ada kilatan-kilatan kristal. Kalau ada kilatan kristal berarti dicampur dengan gula putih gitu biasanya. Berikutnya adalah EM4 untuk peternakan.
Nah ini E4 yang berwarna coklat, ini untuk peternakan. Oh ya, tadi gulanya ini gula aren ini sekitar setengah kilogram ya, kita buat setengah kilogram. Ini 2 glending ini besar, ini sudah ada setengah kilogram ini. Sekarang kita mulai dengan proses-prosesnya. Sebelum kita proses lebih lanjut, bahan-bahan seperti jahe, kunyit tadi harus kita bersihkan terlebih dahulu ya. Membersihkannya ya dengan, kalau ada sikat dengan disikat, kalau tidak ada ya dengan apa sajalah. Yang penting harus yakin betul bahwa ini bersih. Dan sekedar untuk informasi saja, apa sebenarnya fungsi atau kegunaan manfaat jahe ini untuk ayam-ayam kesayangan kita. Ini manfaat jahe diantaranya ya, melancarkan sistem pencernaan ya. Terus juga bisa untuk mengobati pembengkakan atau peradangan pada ayam. Nah, terus manfaat berikutnya membantu menetralkan suhu tubuh. Nah, diantara itu manfaat jahe untuk ayam kesayangan kita. Berikutnya manfaat atau kegunaan kunyit untuk ayam-ayam kesayangan kita. Apa saja manfaatnya? Yang pertama untuk menambah kebugaran ya. Jamu lah bahasa kita ya. Nah, jamu untuk ayam. Jadi menambah vitalitas, kebugaran, kesegaran tubuh gitu kan. Terus yang kedua juga untuk menyembuhkan luka pada ayam. Terus yang ketiga, manfaat dari kunyit adalah obat untuk penyakit ngorok, bisa menyembuhkan penyakit ngorok. Kadang-kadang ayam kita kalau malam kan kor gitu kan, atau ya suka apalah cekreh lah bahasa kita, kadang-kadang kita ngomongnya ya. Dan berikutnya manfaat kunyit ini adalah untuk menjaga organ bagian dalam ayam. Terus manfaat yang kelima untuk obat turun urat. Nah, jadi kalau ada ayam-ayam yang biasanya ini, maaf ini ayam yang suka berlaga ini ya, jadi kendor urat-uratnya, ini obat turun urat nih. Terus menjaga pencernaan ayam. Nah, terus berikutnya manfaat yang ketujuh adalah obat kurap. Bisa untuk obat sakit kulit bagi ayam. Nah, ini diantara manfaat kunyit. Jadi dengan memberikan kunyit kita bisa menjaga ayam kita dari hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau kita meminumkannya setiap hari, maka ya insya Allah kurap itu kan penyakit kulit ya. Apabila kita berikan pakan yang baik dari dalam, maka ya kita insya Allah penyakit kulit ini tidak akan bisa menyerang. Setelah itu manfaat bawang putih. Nah, apa saja manfaat bawang putih pada ayam ini? Yang pertama meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua untuk obat diare ya. Terus mengobati sakit pada telinga ayam, mengobati radang, sebagai pereda nyeri, sebagai obat pilek pada ayam, dan mengatasi juga penyakit kurap. Terus yang kedelapan obat cacing ya. Jadi bawang putih juga bisa menjadi obat cacing, anti cacing tentunya, bukan obat untuk membesarkan cacing tapi obat anti cacing ya. Terus itu diantara beberapa manfaat dari bahan-bahan yang sudah kita buat untuk membuat fermentasi tadi. Setelah bahan-bahan tadi kita cuci bersih, maka kita parut ya. Saya menyarankan untuk diparut tapi tidak di blender, atau kalau tidak diparut ya digeprek lah, dipukul-pukul pakai palu atau apa biar pecah-pecah itu ya, digeprek. Karena kalau di blender itu seperti diiris-iris. Ini kalau untuk membuat jamu itu biasanya kan kalau di blender itu nggak keluar itu anunya, sari patinya itu tidak keluar, maka lebih baik digeprek, atau kalau ada waktu seperti saya ini ya diparut. Karena
memakan waktu yang cukup lumayan kalau diparut. Setelah bahan-bahan tadi kita parut, sudah semua kita parut termasuk bawang putihnya juga kita parut, maka kita tuangkan air 1 liter ke dalam parutan tadi dan kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk supaya betul-betul tercampur di antara bahan satu dan lainnya. Berikutnya kita tuang parutan yang sudah dicampur dengan air tadi ke dalam wadah tempat kita akan menyimpan untuk difermentasikan, dan kita campurkan juga bahan-bahan yang lainnya ya, diantaranya gula aren yang sudah dicuil-cuil ya, supaya cepat larutnya. Terus juga kita tambahkan EM4. Nah, EM4 ini sekitar 4 tutup EM ya, boleh 3 atau 4 tutup EM lah, biar cepat jadinya fermentasi ini. Nah, semakin banyak EM4 nya semakin cepat jadi. Lalu kita aduk-aduk, dan setelah itu kita tutup ya rapat ya, tergolong rapat, tetapi udara masih bisa menembus keluar. Jadi nanti kalau ada amoniak yang keluar sudah bisa menembus sendiri, dan kita simpan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu nanti kita peras ampasnya. Ampasnya ini kita sendirikan dan hanya kita ambil airnya saja, dan ampasnya ini nanti bisa diberikan sebagai tambahan pakan untuk ayam-ayam kita. Dan jamu fermentasi ini bisa disimpan sampai berbulan-bulan selama bau dan aromanya masih tetap segar seperti bau tape jahe. Tetapi apabila sudah berbau busuk, maka jangan digunakan lagi, berarti ini sudah terkontaminasi. Tetapi insya Allah apabila disimpan dalam botol yang tertutup rapat, ini akan awet sekali. Oke dulur-dulur, selamat mencoba. Nanti masalah aplikasinya kita buat video berikutnya. Assalamualaikum.